Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astima Andasari, NPM 18110702888, kelas B, semester 5, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini guna memenuhi tugas UAS Bimbingan Konseling dosen pengampu Ibu Erva Nur Rahmawati, MPD. Tema permasalahan psikis sosial emosional anak usia dini. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ma. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi gini Bu, saya ini ingin bertanya kepada Ibu tentang permasalahan yang terjadi pada anak saya itu, Bu. Permasalahannya, anak saya itu seperti susah buat makan, tidak suka sayuran, pilih-pilih makanan, sehingga saat makan berkejaran lari-larian gitu. Dan pernah terjadi juga di sekolah anak saya itu menggigit temannya, cuman gara-gara rebutan mainan. Terkadang ketika saya mau pergi untuk bekerja, anak saya itu kelihatan sangat cemas, kelihatan kalau maunya dia itu dekat saya terus gitu. Tapi harus bagaimana ya Bu? Kita harus kerja, apalagi pertama kali saya masukin dia ke lembaga PAUD, dia tidak mau ditinggal sampai nangis-nangis. Dan akhirnya waktu itu saya tunggu sampai pulang. Itu pun berlangsung sampai 1 minggu. Pulang sekolah itu ditanyakan, "Adek tadi mama suruh nabung, terus adek tabung nggak uangnya?" Sering saya tanya gitu kan Bu. Dia jawab, "Iya Ma, adek tabung," katanya. Setelah saya buka buku tabungannya, ternyata uangnya tidak ditabungin. Dan ada catatan dari gurunya kalau dia tidak menabung hari itu. Sering saya perhatikan juga kayaknya anak saya itu agresif, cenderung menarik diri dari lingkungan, dan juga pemalu. Jadi saya minta arahannya Bu, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak saya tersebut. Jadi gini Bu, anak itu dilahirkan tidak hanya untuk kita ajar dan kita didik, tapi juga untuk mengajar dan mendidik kita untuk sabar dan dewasa. Nah, seperti yang telah Ibu ceritakan tadi, anak Ibu itu terkena permasalahan psikis dan masalah sosial emosional. Nah, masalah psikis seperti yang Mama ceritain tadi, anak suka berbohong, anak disuruh nabung tapi dia tidak nabung. Nah, itu terkena masalah psikis. Nah, takut ketika mau ditinggal, mudah nangis, mau menang sendiri, itu termasuk sosial emosional. Nah, cara kita menghadapi anak kita yang suka berbohong itu, kita tidak menuduh anak berbohong bila tidak mempunyai bukti. Nah, setiap orang butuh diberi kepercayaan, begitu pula anak kita. Nah, dahulukan prasangka baik dengan mendengarkan alasan yang dikemukakan. Jika tidak mendapatkan kepercayaan, ia akan menolak untuk berkomunikasi. Kita sebagai orang tua, jadilah pendengar yang baik untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada anak kita tersebut. Nah, jika kita mengetahui anak berbohong, kita langsung jelaskan. Fakta tidak perlu menunggu sampai dia mengaku, apalagi memaksa ia untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi. Tindakan ini hanya akan mendidik lebih canggih untuk berbohong. Ada juga Bu, cara kita mengatasi anak yang berbohong itu kontrol emosi saat mengetahui anak berbohong. Nah, emosi yang berlebihan dan memanggil anak sebagai pembohong tidak akan menyelesaikan masalah, malah makin membuat anak takut dan berbohong lagi. Berikan jaminan bahwa jika ia berterus terang, kita akan memaafkan dan tidak akan menghukumnya. Seterusnya kita mengevaluasi diri, apakah kita terlalu keras kepada anak sehingga tersumbat jalur komunikasi dengan anak. Nah, selanjutnya Ibu tadi menceritakan permasalahan cara mengatasi anak itu yang susah makan. Nah, cara mengatasinya itu dengan cara kreatif Bu, untuk membujuk anak tersebut makan, tetapi tetap cukupi kebutuhan makan bergizi seimbang. Tetapi juga jangan mengabaikan cara kreatif yang membuat anak nafsu makan. Contohnya, Ibu membuat makanan yang dia senang, kayak kita itu membuat nasi goreng, terus telurnya kita
berbuat salah. Kalau anak kita berbuat salah, kita ajarin kita maaf. Kalau tidak, nanti dimarahin Allah, tidak boleh nakal seperti itu, Bu. Nah, sedangkan anak yang tidak mau ditinggal pergi oleh orang tuanya, kita bisa atasi dengan cara pelan-pelan. Berilah anak kesempatan untuk menyesuaikan diri dan bantu ia menghadapi kecemasan yang ia rasakan. Terus ada juga cara mengatasi anak yang pemalu. Mengatasi anak yang pemalu itu biasanya ada beberapa faktor penyebab anak menjadi pemalu. Di antaranya itu pola asuh orang tua, proses belajar dari perilaku orang tua, adanya pengalaman buruk, kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi, dan adanya perasaan rendah diri. Nah, cara mengatasinya itu bisa dengan cara beri kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi lingkungan agar anak bisa belajar banyak hal-hal baru yang membuat berkembang optimal. Ada juga hindari menyebut anak pemalu di hadapan umum. Nah, contohnya anak itu melakukan kesalahan. Nah, kita marahi anak itu, kita marah-marahi anak itu nggak boleh, Bu. Itu membuat anak itu drop. Jadi kita tidak boleh menyebut anak itu pemalu di hadapan umum. Sering-sering ajak anak untuk berinteraksi sosial. Terus jika anak gagal melakukan sesuatu, jangan pernah memarahi, mengucilkan, menghukum atau menyebut ia dengan perkataan yang buruk, tetapi berikanlah motivasi untuk membangkitkannya kembali. Contohnya, anak itu melakukan kesalahan, Bu. Jangan kita marahin, kamu ini gini. Nah, itu tidak boleh. Kita malah buat anak itu untuk bangkit kembali. Oh, jadi seperti ini, Dek. Lebih bagusnya kayak gini. Nah, kayak gitu, Bu. Ada lagi, jadi role model yang baik untuk anak. Jadi kita itu jadi contoh yang baik untuk anak, seperti itu, Bu. Anak agresif, Bu, ya. Anak agresif itu dengan sebutan anak nakal. Namun dari sudut pandang ilmu psikologi, sebutan atau cap anak nakal bukanlah sebuah interpretasi yang baik. Sebutan ini hanya akan memberikan kontribusi negatif bagi perkembangan perilaku anak. Nah, daya tangkap anak agresif dalam proses belajar mengajar sangatlah luar biasa cepat, sehingga sebenarnya tidak akan banyak kesulitan untuk mendidik anak agresif menerima suatu pembelajaran. Nah, kendala mereka terletak pada masalah konsentrasi. Konsentrasi agar anak agresif sangat mudah membagi perhatian terhadap hal-hal yang dianggap mereka menarik. Karena langkah awal yang perlu dilakukan orang tua untuk membantu anak-anak belajar dengan terlebih dahulu melatih konsentrasi mereka. Ajarkan anak untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktu, tempat, dan jadwal kegiatan. Berilah mereka daftar kegiatan yang harus dikerjakan selama jangka waktu tertentu. Buat perjanjian tertulis dengan mereka mengenai aturan main pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi, cara kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ibu hadapi terhadap anak itu tadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi sekarang saya sudah bisa memahami cara mengatasi permasalahan terhadap anak saya tersebut. Terima kasih, Bu, atas solusinya. Setiap anak yang lahir ke dunia sangat rentan dengan berbagai masalah. Masalah yang dihadapi anak, terutama anak usia dini, biasanya berkaitan dengan gangguan pada proses perkembangannya. Bila gangguan tersebut tidak segera diatasi, maka akan berlanjut pada fase perkembangan berikutnya, yaitu fase perkembangan anak sekolah. Pada gilirannya, gangguan tersebut dapat menghambat proses perkembangan anak yang optimal. Dengan demikian, penting bagi orang tua dan guru untuk memahami permasalahan-permasalahan anak agar dapat meminimalkan kemunculan dan dampak permasalahan tersebut, serta mampu memberikan upaya bantuan yang tepat. Sekian video dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.